siap. Oke Gus, mungkin menanggapi kejadian yang berada di Cianjur gempa ini seperti apa Gus, keprihatinannya sendiri? Yang pasti yang namanya musibah itu kan semua orang prihatin, dan masyarakat Indonesia itu kalau ada musibah luar biasa. Macam-macam kumpulan ya, kelompok menggalang donasi. Kita ambil sisi positifnya. Mudah-mudahan teman-teman yang melakukan langkah-langkah donasi atau peduli Cianjur ini betul-betul satu, kejujuran dan tepat sasaran. Nah, termasuk saya sebagai Ketua Umum BKN yang asalnya posting hanya ucapan pray for Cianjur ke salah satu jenderal ya. Ternyata beliau minta nomor rekening gitu loh. Minta nomor, waduh, nomor rekening. Ya nggak mungkin lah rekening saya tak kasih. Akhirnya saya perintahkan wakil ketua yang juga putranya ketua NU Bogor untuk melakukan sekalian penggalangan donasi. Nah, jenderal yang tidak mau disebutkan, yang pasti Kapolda ya, Kapolda di seluruh Indonesia, itu ada satu Kapolda yang Masya Allah luar biasa ya, itu bantu tapi tidak mau disebut namanya, itu 20 juta gitu loh. Nah, dari situ akhirnya BKN Alhamdulillah sudah mengumpulkan, besok kita rombongan besar baik BKN DKI, BKN Jawa Barat akan tumplek-plek di sana nanti ya minimal 5.000 nasi bungkus lah. Tetapi itu tidak langsung. Nah, itulah hikmah. Jadi setiap ujian itu akan mengetuk hati kita, hati masyarakat Indonesia bahwa kemanusiaan itu sangat penting dan lebih utama. Gitu loh. Ya alhamdulillah kita terkumpul hampir 50 juta, bisa lebih lah. Itu yang bisa ada hikmah di balik itu, dan kami BKN hanya berfokus urusan perut, tidak urusan tenda, perkara sakit itu biar ditangani pemerintah dan LSM lain yang faknya di bidang itu. Karena musibah ini kita tidak mempersiapkan, jadi bagaimana saudara-saudara kita yang di Cianjur ini kita berupaya mengurangi beban pemerintah, beban masyarakat, yaitu dengan mengadakan nasi kotak atau nasi bungkus, dan itu kita bagi di sana, UMKM yang di sana, warung-warung di sana kita fungsikan lah, tidak masak sendiri gitu. Gus, gimana Gus caranya biar tepat sasaran Gus, bantuannya Gus? Ya tepat sasaran, bisa langsung diberikan, langsung ke TKP. Oh ini rumah yang roboh, langsung dianterin bisa misalnya kerjasama dengan NU atau dengan instansi pemerintahan di sana. Yang penting bagaimana, karena kalau berbicara nasi insya Allah tidak akan serakah lah, tidak akan sampai makan sampai satu orang 5 kali. Kalaupun dibagikan ya satu orang satu. Ini cara manual ya, cara manual. Prinsip bagaimana dengan musibah ini, dengan ujian ini menjadi positif, menjadi hikmah. Tadi saya dapat kiriman video dari anak-anak BKN Sukabumi yang di sana, itu nyuting ngangkut itu loh, bayi tertimbun baru ketemu hari ini, masih bayi lucu gitu loh, meninggal. Ya Allah, beratnya. Tapi beratnya ujian itu kalau kita hadir. Nah, kemarin Yai Hayatul Maki yang punya Alif Ba juga ingin berkolaborasi dengan kita, akan mendatangkan seperti badut, pemain sulap, konseling lah untuk itu. Ya monggo lah, yang di bidang kesehatan, yang di bidang masalah hiburan dan lain-lain kita satukan. Ini kesempatan kita untuk setelah sukses di G20 ya Bapak Presiden negara kita, sekarang ada musibah ini, mari kita fokuskan ke sana. Karena ini saatnya yang sehat membantu yang sakit. Kita keluar uang 5 juta, kita keluar uang 10 juta, kita keluar tenaga, tapi kita sehat, itu nggak ada artinya jika dibandingkan saudara-saudara kita yang mengalami musibah, rumahnya runtuh, belum lagi suaminya patah, belum lagi harus dioperasi, itu kan sedihnya banget gitu loh. Maka dari itu teman-teman wartawan, jadi kalau ada donasi, ini kesempatan, ya walaupun nggak bisa 500, 100, 50, nggak bisa 50, 10 ribu. Sampai ada grup WA, ada beberapa tokoh ya di sana hampir 200. Tapi kok yang ngisi itu kok cuman 27 gitu loh. Itu saya sindir gitu loh. Mbok ya
mbok ya apa ya, kapan lagi gitu loh. Ya kalau nggak bisa 100, 500, nggak bisa itu ya di angka 20 lah. Yang penting perhatian gitu. Yang penting berpartisipasi sebagai bentuk empati kepada korban. Kan titik yang akan dibantu sudah. Ya kalau dari laporan itu ada Cijenang, apa itu namanya ya? Saya yakin pemerintah pasti tahu lah di titik mana yang paling parah. Pasti semua akan tertuju di situ. Tapi kalau semua tertuju di situ, khawatir nanti di tempat lain yang walaupun nggak parah tapi ada sebagian rumahnya yang juga parah. Nah, BKN hadir untuk nyeseri yang begitu, tidak akan fokus di suatu titik. Karena nanti kalau di suatu titik kan begini toh, musibah kayak jenengan lah, tanya kan, di mana Gus titik yang paling parah? Di media itu kan hampir memberitakan di desa A, desa B. Nah kalau kita fokus di sana melulu, sedangkan yang lain kan ada relawan Muhaimin, ada relawan Ganjar, ini semua jadi relawan, nggak masalah lah. Mau ini misalnya kepentingannya politik nggak masalah. Itu biarkan masyarakat, yang penting bagaimana bantuan ini nyampe dan bisa dinikmati. Yang paling dibutuhkan memang sekarang ini makanan siap saji. Karena kalau dikasih beras, mereka bingung, LPG-nya ada yang tertimbun, kompornya, tokonya tutup, itu gitu. Untuk BKN sendiri berapa hari Gus? Insya Allah ya sampai habis. Karena begini kan biasanya namanya bantuan ya, kita ini biasanya kita buka tuh, misalnya dapat 50 juta, kan nggak mungkin dihabiskan dalam satu hari. Oke. Ya pasti mungkin per hari targetnya 1000 deh, 1000 habis berarti besok bisa saja ada tambahan lagi karena melihat kinerja. Dan saya minta tolong itu kepada pengurus BKN, jangan ngambil untung. Kalau misalnya tak suruh beli makanan di penduduk sana, jangan ngambil untung 1% pun. Nanti yang kamu kerja lillahi ta'ala tadi itu tenaganya tetap saya nilai, saya ganti sebagai ganti waktu meninggalkan rumah tangga, itu dari saya pribadi. Jangan ngambil uang bantuan itu. Uang bantuan itu murni pure untuk korban bencana itu. Tapi nanti rencananya akan berapa lama ini program bantuan buat? Ya kita semampunya, kalau habis kita berhenti. Kan yang namanya misal tuh teman-teman bagikan nasi bungkus, kan ada kita kasih stiker memang. Tujuannya apa? Nanti nasi itu kita hitung. Per bungkusnya kan 10.000 tuh kita anggarkan. Berarti kalau 50 juta berarti 5.000 nasi bungkus. Kan gitu kan? Nah, ini harus betul-betul nanti laporan pertanggungjawabannya Gus Ismail beli apa harus real, harus konkret, harus dipertanggungjawabkan. Ya walaupun kita ini BKN berdiri kan asalnya tidak tujuan itu. BKN berdiri kan untuk mengedukasi, mengadvokasi. Kalau ada masyarakat didolimi, hadirnya itu kok masalah ini, ya kita coba-coba. Kok malah banyak yang bantu itu loh, saya juga heran gitu. Itu. Ada rencana Gus Rofi langsung ke sana Gus, ke lokasi? Iya, besok saya jam 6 ada rombongan dari DKI yang mahasiswa itu BKN DKI. Besok kita akan ke sana lah untuk memperkuat yang ada di sana itu.